Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Geng Cinema. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Oh iya, sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe ya, geng. Support channel ini menuju 1000 subscriber. Kali ini saya akan membahas film animasi dari negara kita tercinta nih. Kalian bisa tebak film apa? Penasaran? Oke, dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur cerita film animasi Adit Sopo Jarwo. Film berawal dari sekolah tempat Adit belajar. Di sana teman-teman Adit pada bercerita tentang liburannya ke luar negeri, terkecuali Adit. Dan di saat pulang sekolah, Adit diejek oleh teman-temannya karena mungkin liburan tahun ini Adit bakalan ke Jogja. Tetapi Adit dengan pedenya mengatakan bahwa dia akan pergi ke Jepang. Scene pun berpindah ke sebuah halte. Terlihat ayah Adit baru saja mendapatkan surat PHK dari kantor tempatnya bekerja. Kemudian setelah sampai di rumah, istrinya mengabarinya soal permintaan resign sudah disetujui oleh kantor tempat ia bekerja karena dia sedang hamil. Disetujui. Setelah itu Adit datang menemui kedua orang tuanya dan meminta liburan ke Jepang. Tetapi ayah mengajak Adit untuk liburan ke Jogja. Karena Adit ngambek nih geng, ayah pun mencoba membujuknya. Dan karena tidak berhasil, lalu bunda mengajak Adit ke kamar dan menceritakan dongeng baru kepada Adit. Karena Adit sudah menyetujui untuk berangkat ke Jogja, keesokan paginya ayah, bunda, beserta Adit bersiap pergi ke stasiun. Ayah menitipkan rumahnya kepada Pak Haji dan tidak berlama-lama lagi mereka pun berangkat. Di dalam kereta, Adit mulai tenang dan mengusulkan sebuah nama kepada sang bunda, yaitu Adelia, untuk sang adik nanti. Namun geng, ayah malah mengusulkan nama Asih yang diberikan oleh eyangnya. Asih. Dan Adit pun ngambek lagi. Aduh, ayah. Perjalanan berlanjut. Adit terlihat sedang tertidur pulas, tapi tiba-tiba bunda merasa jika perutnya sakit. Lalu bunda meminta biskuit kesukaannya, karena ia berpikir itu hanya lapar. Tapi ayah lupa membawa biskuit itu, geng. Ya tahu sendirilah, karena ayah ini orangnya pelupa gitu. Adit pun terbangun dan berniat membelikan biskuit itu karena tidak tega melihat ibunya kesakitan. Dan di saat Adit membeli biskuit, ternyata nih geng, penjualnya nggak punya kembalian dan harus menukarkan uangnya dulu. Dan setelah selesai, Adit bergegas menuju kereta. Sayangnya Adit ketinggalan kereta. Yaelah, ngapain juga nungguin kembalian. Adit. Sementara itu, bunda merasa panik sebab Adit tak kunjung kembali ke kursinya. Dan ayah pun disuruh mengecek ke kamar mandi. Dan dia kira anak yang berada di kamar mandi adalah Adit. Tetapi nyatanya Adit tertinggal di stasiun Cirebon. Dia hanya bisa menangis sambil memegang biskuit bundanya. Tak lama kemudian, Sopo pun datang. Adit yang sudah bingung langsung bercerita kepada Sopo bahwa dia pengen menyusul orang tuanya ke Jogja. Sopo pun mengajak Adit ke sebuah tempat. Tapi nih geng, Sopo bukan mengajak Adit ke tempat informasi di stasiun, tetapi malah mengajak Adit ke sebuah rumah makan gudeg Jogja di dekat stasiun. Scene berpindah ke sebuah gerbong kereta. Terlihat Jarwo sedang menyusup ke dalam gerbong tersebut. Tetapi karena tidak mempunyai tiket, Jarwo pun diusir dari kereta. Dan tak sengaja Jarwo bertemu dengan Adit. Awalnya dia ingin merampas barang-barang yang dipakai Adit. Tapi setelah Adit bercerita bahwa dia ketinggalan kereta,
Jarwo dan Sopo pun mau mengantarkan Adit supaya mendapat uang imbalan dari orang tuanya Adit. Mereka pun berjalan keluar stasiun dan menemukan sebuah mobil pick-up. Jarwo pun bertanya, apa pick-up tersebut akan berangkat ke Jogja? Tapi orang di atas pick-up itu hanya mengangguk setelah Sopo melambaikan tangan. Apa mungkin dia kenal Sopo ya, geng? Jarwo pun menganggap bahwa mobil itu akan pergi ke Jogja dan tak perlu waktu lama. Mereka bertiga pun langsung naik. Kemudian di dalam perjalanan, maaf ya, ternyata orang tadi tuli. Kita panggil saja dia Rizky ya. Rizky memberitahu kepada sopir bahwa dia mengenal Sopo. Lalu dia membiarkan Sopo menumpang sampai Brebes. Ya walaupun si sopir agak kesal, tetapi akhirnya dia pun membolehkannya. Saat lagi enak-enak di perjalanan, tiba-tiba ban mobil itu meletus. Jarwo yang panik pun ditenangkan oleh sang sopir karena mereka sudah sampai daerah Brebes. Jarwo pun kaget, loh kok di Brebes? Tapi Jarwo pun mengerti ternyata orang itu tuli. Lantas Jarwo meminta maaf kepada sang sopir dan tidak lupa untuk berterima kasih. Kemudian pergi. Karena perjalanan masih sangat jauh, Jarwo minta kepada Sopo untuk mengizinkannya mampir ke rumah simboknya. Awalnya Sopo menolak dan belum ingin bertemu dengan simboknya. Entah apa alasannya, tetapi setelah Adit ikut membujuk Sopo, akhirnya Sopo mengizinkannya. Adit sangat senang karena melihat hal-hal baru yang belum pernah dia lihat di kota. Kemudian Jarwo mencuri sebuah bebek. Sopo yang mengetahuinya pun langsung memarahi Jarwo karena mencuri itu berdosa. Baru kali ini nih Mimin lihat Sopo dimarahi sama Jarwo. Hehe. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah sekian lama berjalan, mereka pun sampai di rumah sederhana Sopo. Kemudian simbok Sopo datang. Dia pun kaget dan juga senang karena melihat anaknya pulang kembali. Ternyata Sopo belum ingin pulang karena dia malu, belum bisa memberangkatkan simboknya naik haji. Tetapi simbok Sopo tidak mempersalahkan hal itu. Simbok yang mengetahui mereka bertiga kelaparan lantas menyajikan makanan. Sopo bercerita bahwa mereka akan mengantarkan Adit menyusul kedua orang tuanya di Jogja. Dan tak terasa hari mulai gelap karena kelelahan. Akhirnya mereka bertiga pun tertidur. Lalu scene berpindah ke rumah Eyang. Terlihat bunda yang menangis karena khawatir Adit kenapa-kenapa. Sementara itu, di luar rumah, ayah baru saja datang dari stasiun Cirebon. Tetapi malangnya tidak ada laporan anak hilang. Ayah pun hanya bisa pasrah ketika dimarahi Eyang karena sudah lalai menjaga Adit. Tapi untungnya Eyang juga ikut membantu dengan mengerahkan teman-temannya yang ada di Polda. Kemudian pagi pun tiba. Adit, Sopo, dan Jarwo kembali melanjutkan perjalanan. Karena terlalu pagi, otomatis jalanan masih sepi dari para pengendara. Jarwo melihat kereta barang ke arah Jogja. Jarwo mengajak Adit dan Sopo untuk naik kereta itu saja. Tapi Adit dan Sopo malah memilih membantu seorang pengendara motor yang sedang kesusahan. Jarwo pun marah karena gara-gara mereka membantu pengendara motor tersebut, mereka jadi ketinggalan kereta. Tak lama kemudian sebuah truk melaju. Karena tidak mau gagal lagi, Jarwo menghentikan truk itu dengan cara yang berbahaya, yaitu tidur di tengah jalan. Adit dan Sopo yang melihat hal ini tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak menyuruh Jarwo menyingkir. Dan tiba-tiba maaf ya geng, karena penyimpanan di handphone saya penuh. Kita lanjut di part 2 saja ya. Sekedar info nih,
Channel ini bakal upload di setiap malam minggu saja ya geng. Dan gimana, cukup keren bukan film animasi yang satu ini? Oh ya, sebelum saya undur diri, saya ingatkan untuk pantengin terus channel YouTube Geng Cinema supaya tidak ketinggalan keseruan dan perjuangan Adit, Sopo, Jarwo untuk sampai ke Jogja. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Jika kalian merasa video ini menghibur, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian kok. Sampai jumpa di video part keduanya ya. Saya pamit dan wassalamualaikum.